aman, tertib lancar sampai dengan hari ini dengan acara sidang pembacaan surat tuntutan pidana oleh penuntut umum. Proses persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar ini tidak terlepas dari sikap tegas dan lugas serta arif dan bijaksana Majelis Hakim dalam memimpin persidangan ini dengan penuh semangat dan kesungguhan dalam membangun upaya penegakan hukum yang berintegritas dengan cara yang jujur, menghormati setiap hak-hak terdakwa, melindungi serta menjamin bahwa setiap tahapan proses persidangan telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku berdasarkan kepada hak perlindungan yang sama dan perlakuan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, penuntut umum dengan segenap kedatangan hati menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang dalam kepada Majelis Hakim yang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Penuntut umum juga menyampaikan terima kasih kepada penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang telah ikut serta memperlancar jalannya persidangan ini. Demikian juga kepada segenap perangkat persidangan, para hadirin, rekan media yang ikut berperan juga dalam menciptakan kondisi yang mendukung jalannya proses persidangan ini sehingga dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Bahwa tugas Menteri yang sebagai strategic apex yang intinya adalah memiliki kewenangan sebagai pembantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tertentu dengan memimpin organisasi kementerian untuk mewujudkan tujuan-tujuan pemerintahan sektoral. Selain itu juga Dirjen, Direktorat Jenderal atau Sekjen juga menduduki posisi sebagai the middle line yang kewenangannya menghubungkan antara menteri selaku strategic apex dengan para pegawai yang melaksanakan fungsi pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal tersebut. Namun sebagaimana jadinya dari dalam kewenangan kekuasaan yang dilembagakan dalam suatu menteri yang telah disalahgunakan dan mendukung jalannya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagaimana mungkin kita mengharapkan penyelenggaraan bernegara yang bersih tanpa korupsi dan kolusi dan nepotisme. Jika dalam menjalankan roda pemerintah di lembaga kementerian tersebut dengan dalih kebutuhan operasional, pergantian biaya politik, dan kebutuhan pribadi, justru melakukan praktik-praktik pemaksaan dalam hal penerimaan uang dari pejabat di bawahnya. Melalui proses hukum dalam perkara ini membuat publik bertanya-tanya apakah pada masa terdakwa menjabat sebagai Menteri Pertanian RI telah merubah lembaga Kementerian Pertanian RI yang semula dibentuk dalam rangka untuk melayani masyarakat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat menjadi dalam tanda petik Kerajaan Pertanian RI yang hanya melayani dan mensejahterakan terdakwa beserta dengan keluarganya. Sebagaimana kata bijak dari Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris yang hidup di abad ke-19, mengatakan power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Artinya kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020, penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ditetapkan sebagai bencana non alam yang kita semua sepakat bahwa pandemi coronavirus disease 2019 menimbulkan ancaman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kebijakan keuangan di masa COVID-19 telah ada melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau dan stabilitas sistem keuangan. Undang-undang terkait dengan kebijakan ini yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi atau MK sehingga lahirlah keputusan MK nomor 37 tahun 2020 dalam konteks keuangan negara. Dalam hal ini putusan ini diskresi penggunaan keuangan pada masa COVID-19 melalui syarat yaitu pada pasal 27 yaitu khusus sepanjang penanganan COVID itu harus dilakukan dengan itikat baik dengan mementingkan pengalokasian anggaran pada jaring pengaman sosial, kesehatan, dan PEN atau pemulihan ekonomi nasional sebagaimana diatur secara khusus dengan Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang refocusing dan realokasi anggaran. Namun dalam persidangan ini terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa justru menggunakan anggaran Kementerian RI secara serampangan, sedangkan kondisi COVID-19 hanyalah modus dan alasan dalam pembenaran terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi bagi dia terdakwa dan keluarganya. Kiranya melalui perkara ini juga menjadi alarm atau bagi kita semua untuk kembali mengingat bahwa kekuasaan yang diberi haruslah dipergunakan dengan penuh amanah dan tanggung jawab dengan tujuan kekuasaan itu diberikan sebenarnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan itikat yang baik. Dalam perkara akuo terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian RI bersama-sama dengan Kasdi Subagiono dan Muhammad Atta yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri merupakan perbuatan yang sangat tercela dan suatu ironi dikarenakan pemerasan meliputi hampir keseluruhan tataran di Kementerian Pertanian dengan rentang waktu yang tidak singkat, namun penggunaannya selain bagi diri sendiri juga melibatkan keseluruhan keluarganya dan afiliasi terdakwa lainnya
dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, yaitu setelah pemeriksaan perkara terdakwa dinyatakan selesai, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atas diri terdakwa. Bab 2, surat dakwaan. Berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa Syahrul Yassin Limpo dihadapkan ke depan persidangan dengan surat dakwaan nomor 32/TUT.01.04/24/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai telah diubah dengan Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Atau kedua, dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf F junto pasal 18 Undang-Undang RI 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Atau dakwaan ketiga melanggar pasal 12 B besar junto pasal 18 Undang-Undang RI 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Bab 3, fakta persidangan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, pengunjung sidang yang kami muliakan. Fakta yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan setelah berturut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagai berikut. A. Keterangan saksi-saksi bahwa di dalam persidangan ini telah didengar dan diajukan keterangan saksi-saksi sebanyak 71 orang, yaitu saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, yaitu 1 saksi Momon Rusmono sampai dengan yang terakhir nomor 71 saksi Kasdi Subagiono, dan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh terdakwa, yaitu 1 saksi Aldo Malik Faisal dan 2 saksi Rafli Fauzi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai alat bukti keterangan saksi. Sedangkan sisanya masih yang dalam berkas saksi-saksi tersebut kami minta dianggap telah dibacakan sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan pada halaman 24 sampai dengan halaman 686. B. Keterangan ahli. Dan persidangan penuntut umum menghadirkan seorang ahli, yaitu ahli Dr. W. Riawan Chandra SHM sedangkan terdakwa menghadirkan seorang ahli Profesor Dr. Agus Surono SHMH sebagaimana termuat dalam surat tuntutan pada halaman 687 sampai dengan halaman 704. C. Surat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 187 KUHP menjelaskan pengertian alat bukti surat, dan selanjutnya terdapat alat bukti bernilai sebagai surat dan perkara ini: 1. Petikan keputusan Presiden RI nomor 113 P tahun 2009 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2004 yang mengangkat Menteri Negara Indonesia Maju masing-masing Syahrul Yassin Limpo Menteri Pertanian tanggal 23 Oktober 2019, dan berita acara dan selanjutnya sampai dengan nomor 11 dianggap telah dibacakan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan pada halaman 705 sampai dengan halaman 707. D. Bukti petunjuk atau berupa barang bukti elektronik sesuai dengan ketentuan pasal 188 ayat 1 KUHP yang maksud dengan petunjuk adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dakwaan bersifat alternatif artinya cukup apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa merujuk pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan didukung barang bukti yang diajukan ke persidangan, kami berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan sesuai perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama, yaitu pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa rumusan pasal 12 huruf E Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Berdasarkan rumusan pasal dakwaan tersebut, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. 3. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 4. Ditambah penerapan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyertaan atau delneming. 5. Ditambah penerapan ketentuan pasal 64 ayat 1 KUHP tentang perbuatan lanjut forehead handling. Untuk membuktikan tindak pidana yang dakwaan dalam dakwaan alternatif pertama, maka kami akan menganalisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai terbukti dan memenuhi ke dalam unsur-unsur pasal dimaksud yang secara lengkap diuraikan sebagai berikut. 1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa rumusan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek hukum yang membuktikan kualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang juga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Bahwa kata atau dalam unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara mengandung pengertian pilihan atau alternatif. Artinya subjek hukumnya bisa mempunyai kualitas sebagai pegawai negeri ataupun sebagai penyelenggara negara. Sehingga dengan demikian dalam pembuktian dapat dipilih atau cukup hanya salah satu unsur yang dibuktikan. Dan apabila salah satu dari dua pilihan elemen unsur tersebut terpenuhi, maka telah terbukti unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksud. 1. Pegawai negeri. Pengertian, doktrin, jurisprudensi dianggap dibacakan. Pengertian penyelenggara negara. Teori, doktrin, ketentuan undang-undang dianggap dibacakan. Bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113/P tahun 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai 2024 pada tanggal 23 Oktober 2019 didakwa secara bersama-sama dengan Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta dalam kurung penuntutan dilakukan secara terpisah sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Menteri Pertanian RI, memaksa seseorang yaitu para pejabat eselon 1 pada Kementerian Republik Indonesia beserta jajaran di bawahnya memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu menerima uang dan membayarkan kepentingan pribadi terdakwa dan keluarga terdakwa. Bahwa dengan memperhatikan pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana diuraikan di atas, di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo membenarkan seluruh identitasnya di persidangan sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum serta memahami apa yang didakwakan kepadanya. Bahwa terdakwa dapat mengikuti seluruh proses persidangan dengan baik dan dapat mengajukan pertanyaan sekaligus menanggapi keterangan para saksi, menanggapi alat bukti surat dan barang bukti dokumen lainnya, menjawab pertanyaan serta memberikan keterangan selaku terdakwa. Sehingga dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terjadi error in persona dan tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana. Bahwa benar terdakwa Syahrul Yassin Limpo adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagaimana berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113/P tahun 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024 pada tanggal 23 Oktober 2019. Bahwa benar sebagai menteri terdakwa Syahrul Yassin Limpo adalah termasuk penyelenggara negara dalam rumpun eksekutif. Bahwa benar terdakwa mendapatkan gaji, tunjangan, honor, dan dana operasional menteri yang bersumber dari APBN. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat disimpulkan terdakwa Syahrul Yassin Limpo telah memenuhi kualifikasi subjek hukum selaku pegawai negeri maupun selaku penyelenggara negara. Dengan demikian, unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 2.
unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.